Perkenalkan, nama saya Febrianti, NPM 184608. Jadi hari ini saya akan membahas tentang suku Jawa dan makanan-makanan yang ada di suku Jawa. Jadi suku di Indonesia yang pertama adalah suku Jawa, yang mungkin sudah banyak diketahui oleh semua orang yang ada di dunia ini, sebab suku ini merupakan suku terbesar yang ada di Indonesia. Dan juga Pulau Jawa yang diperkirakan mencapai 41% populasi yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, makanan ciri khas dari suku Jawa ini yang pertama itu ada gudeg. Nah, hampir di setiap sudut di kota Jawa itu ataupun di Yogyakarta kita dapat menemukan makanan dari si gudeg ini. Jadi rasa dari si gudeg ini rasanya itu seperti manis. Nah, makanan tradisional ini terbuat dari buah nangka muda yang dimasak dengan santan dan gula serta jadi untuk menghasilkan warna yang coklat. Nah, jadi teknik memasaknya itu juga membutuhkan waktu berjam-jam ya untuk memasak gudeg ini. Jadi tidak mudah sekali untuk mendapatkan makanan si gudeg ini. Sehingga setelah berjam-jam memasaknya, kenapa sih harus berjam-jam memasaknya itu? Karena supaya bumbunya itu meresap ke semua makanan gudeg itu. Nah, gudeg biasanya disajikan dengan sayur krecek, telur bacon, tahu, ayam kampung, dan santan kental. Nah, yang kedua itu ada getuk. Nah, getuk ini makanan dari olahan singkong ini begitu lembut di mulut. Nah, serta penyajian warnanya menarik dan menggoda. Nah, si gudeg ini terbuat dari singkong atau ketela rebus yang dihaluskan dan diberi varian warna. Jadi si getuk ini diberi warna supaya makanan tersebut lebih menarik itu dilihat oleh masyarakat ataupun dilihat oleh food blogger yang akan tertarik terhadap makanan tersebut. Nah, kalau penyajiannya itu dengan urap dan kelapa parut yang dikukus. Nah, yang ketiga itu ada oseng mercon. Nah, oseng mercon ini merupakan campuran koyor ataupun lemak dari daging sapi ya. Nah, dari suapan pertama rasa pedas yang memang dari namanya itu memang udah mercon ya. Jadi rasa itu pedas dan meledak di mulut rasanya. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Jennifer Lee, NPM 1846067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mie letek, jadah tempe bacem, dan nasi gandul. Yang pertama itu mie letek. Mie letek merupakan mie yang berbahan dasar tepung tapioka dan gaplek yang diolah secara tradisional. Mie letek ini biasanya dimasak dengan anglo berbahan bakar arang, dan mie letek juga cenderung susah ditemukan. Biasanya wisatawan yang mengunjungi Jogja akan ke daerah Bantul untuk mencicipinya. Yang kedua ada jadah tempe bacem yang dikenal dengan sebutan jadah, berwarna putih dan bertekstur lembut. Biasanya dinikmati dengan tempe bacem, dan cara menyajikannya juga unik. Potongan jadahnya itu disusun atau ditumpuk dengan tempe bacem, dimana sehingga perpaduan rasa jadah yang gurih bercampur dengan rasa tempe bacem yang manis akan menjadi hidangan yang sangat lezat. Yang ketiga ada nasi gandul. Beberapa gandul memiliki makna lain, yaitu kates atau pepaya. Tapi untuk tradisional Jawa ini berbeda dengan gandul yang biasanya. Makanan tradisional Jawa ini tidak ada unsur bahan pepaya, yang merupakan kuliner tradisional dari Pati, Jawa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meliana, NPM 1846003 dari Universitas Internasional Batam, jurusan Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan tentang rujak cingur, nasi liwet, dan rawon. Rujak biasanya identik dengan bahan buah-buahan saja, namun di Jawa Timur, terutama di Surabaya, ada masakan tradisional Jawa yang bernama rujak cingur. Dalam bahasa Jawa, cingur berarti mulut. Di rujak cingur ini memang disajikan dengan irisan mulut atau moncong sapi yang direbus. Selain itu juga ada campuran beragam bahan seperti bengkoang,
nanas, mangga muda, tahu, tempe, lontong, kangkung, kacang panjang, dan tauge. Semua bahan itu kemudian disiram dengan bumbu dari olahan petis udang, bawang goreng, kacang tanah, cabai, dan bahan lainnya. Dan yang selanjutnya itu ada nasi liwet. Nasi ini disajikan dengan potongan ayam yang gurih dan dipadukan dengan sayur labu siam. Untuk cara memasaknya juga hampir mirip dengan nasi uduk biasanya. Nggak ada salahnya jika kita main ke Solo untuk mencoba makanan merakyat yang banyak dijual di beberapa tempat. Dan yang selanjutnya itu ada rawon. Kalau kalian ingin menikmati makanan tradisional Jawa yang berkuah, mungkin rawon bisa jadi pilihan kulinermu ketika di Surabaya. Makanan ini di dalamnya terdiri dari irisan daging sapi empuk, kuah hitam, serta kecambah mentah yang menghasilkan sensasi renyah. Biasanya disajikan bersama nasi putih hangat, serta lauk seperti tempe goreng maupun telur asin. Akan menambah kenikmatan siapa saja yang mencobanya. Rawon ini begitu mudah kamu temui di sudut-sudut kota Surabaya. Kenalkan, nama saya Vini Meliati, NPM 1846066, jurusan pariwisata di Universitas Internasional Batam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa makanan khas tradisional dari Jawa. Nah, ini yang pertama ada semanggi. Semanggi juga makanan tradisional dari Surabaya. Seperti nama makanannya, ini berbahan dasar dari rumput semanggi. Pembuatannya juga dicampur dengan kecambah. Lalu dihidangkan dengan siraman bumbu yang terdiri dari garam, cabai, gula, petis, kacang tanah, dan ketela. Meski sekilas mirip pecel, namun yang membedakan adalah campuran rasa petis dan ketela pada bumbunya. Biasanya makanan ini dijajakan oleh pedagang yang berkeliling keluar masuk kampung. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah pecel Madiun. Pecel merupakan makanan tradisional Jawa yang dapat dijumpai di beberapa daerah. Namun ketika teringat kota Madiun, pasti juga akan teringat dengan nasi pecelnya menjadi salah satu kuliner yang begitu melekat di kota ini. Dilihat dari penampilan pecelnya, hampir sama dengan pecel pada umumnya. Namun yang membuat pecel Madiun ini istimewa penambahan jeruk purut pada bumbu kacangnya, sehingga memberikan aroma dan rasa khas. Pecel dapat dinikmati baik untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam. Nah, selanjutnya itu adalah soto Kudus. Jika kita dengar dari namanya saja, pasti kita tahu ini soto ini berasal dari kota Kudus. Nah, kalau kamu menikmati soto Kudus ini langsung di tempatnya di kota Kudus, kamu akan sajikan soto dengan daging kerbau. Semakin lezat dengan mangkuk kecil berisi kuah bening, ditambah dengan asam jawa, ditambah dengan nasi, perkedel, mie, tauge, dan daun seledri. Nah, biasanya sate telur puyuh, gorengan, perkedel, dan paru kerbau juga jadi pelengkap dari soto Kudus. Terima kasih.